Senang bisa berjumpa kembali dan disambut dengan luar biasa hangatnya. Bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang setiap kita kembali tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah memuji dan membesarkan Engkau. Karena itulah yang ada dalam hati kami. Hati yang telah Engkau penuhi dengan cinta. Dan kami ingin mengembalikan hanya bagi kemuliaan Engkau. Saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Berkati, urapi setiap kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Untuk boleh menyatakan segala kebenaran-Mu. Sehingga setiap kami termasuk hamba-Mu belajar kembali dari Engkau. Kembali hidup di dalam Engkau, ditopang oleh anugerah-Mu. Dengar doa setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Mari rekan-rekanku, saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Nah, sekarang baru saya tampilkan ya. Sengaja nunggu buka Alkitab dulu, kemudian baru saya tampilkan. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa tetap membuka Alkitab kita. Dan harapan saya meskipun sekarang bukan pakai Alkitab lagi, tapi pakai Alkitab atau Alkifon, manapun yang kita gunakan, tetap perhatikan bagian-bagian tertentu supaya kita bisa memperhatikan konteksnya dan mempelajari dengan lebih detail bagian firman Tuhan ini. Oke? Nah, untuk membacanya saya mengundang setiap kita boleh bisa dari Alkitab masing-masing tentu saja, maupun juga dari apa yang sudah tertulis di dalam layar LED. Saya mengundang kita boleh membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tadi pagi saya juga mengajak membaca bersama-sama dan saya temukan gejala yang sama. Di awalnya semangat, tetapi apabila sambil semakin pelan. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Dari awal semangat sampai akhir semangat. Oke, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apalagi ayat ini ditutup dengan sebuah janji. Pasti ketika kita meminta hikmat, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Aminnya juga lesu ya. Kelihatan belum makan. Persiapan nanti setelah kebaktian makan gitu ya. Nah rekan-rekanku, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema yang berbicara tentang asking for wisdom. Meminta hikmat. Saya percaya kalau ditanya, mau enggak sih kita ini hikmat? Dugaan saya ya. Semua pasti mau. Tapi kita tes ya, siapa tahu ada yang gak mau nih. Maka saya tolong yang di gereja respon, yang di rumah juga respon gak apa-apa meskipun saya gak melihat. Tapi di dalam roh saya bisa merasakannya ya. Siapa sih yang mau hikmat, boleh angkat tangan. Jangan turunkan ya sampai saya lihat semuanya ya. Ada yang gak mau kah gitu ya. Wah ini kalau KKR ini sukses nih ya. Semua bertobat ini ya. Oke, turunkan tangan. Semua mau hikmat? Mau ya? Maka tujuan khotbah hari ini yang mengajak kita untuk meminta hikmat sudah terpenuhi. Mari kita akhiri khotbah ini. Kita tutup dalam doa ya. Nah saya percaya rekan-rekanku kalau ditanya mau nggak sih hikmat? Semua orang akan menjawab mau karena apa? Ini merupakan salah satu hal yang positif. Kalau ditanya mau nggak ujian? Belum tentu loh semua mau. Dan dugaan saya semua tidak mau. Maka pertanyaannya adalah kenapa kalau memang kita ini sudah cenderung mau hikmat, kita perlu diajar kembali untuk meminta hikmat tersebut. Apa yang menjadi alasannya? Nah saya mengajak kita merenungkan 3 hal.
yang kita akan pelajari dari bagian Yakobus ini. Yang pertama, rekan-rekanku, kenapa sih kok kita itu perlu meminta hikmat? Kenapa kita tetap perlu dianjurkan, bukan dianjurkan, diperintahkan untuk kita itu meminta hikmat? Apa alasannya? Karena bisa jadi perintah ini tetap patut untuk kita renungkan dan pikirkan bersama-sama. Karena ada kekhawatiran, jangan-jangan hikmat yang kita pahami dengan hikmat yang dimaksudkan Alkitab, ini dua jenis hikmat yang berbeda. Ketika mendengar kata hikmat, saya percaya sebagian di antara kita, bahkan semua di antara kita, sudah mulai mempunyai bayangan. Oh, yang dimaksudkan hikmat itu adalah seperti ini. Mungkin kalau seperti itu sukar sih. Karena hikmat ini kan sepertinya kata, bukan kata benda yang noun yang terlihat dengan jelas. Sehingga mungkin kita bisa membayangkan orang yang berhikmat itu adalah orang yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, benarkah orang berhikmat yang menjadi bayangan kita sama dengan yang diajarkan oleh Alkitab? Apa sih yang kita bayangkan tentang orang berhikmat itu? Ada banyak orang yang memikirkan seorang yang berhikmat itu adalah seorang yang punya kemampuan intelektual. Dalam hal ini bukan berbicara tentang banyaknya pengetahuan. Karena saya percaya kalau banyak pengetahuan belum tentu banyak hikmat, semua orang setuju. Tetapi yang dimaksudkan orang yang berhikmat, ada banyak orang yang memikirkan bahwa pasti dia punya kecerdasan tertentu sehingga dia mampu untuk menganalisa, memikirkan dengan seksama segala sesuatu dari berbagai macam aspek dan sudut sehingga membuat ia mampu mengambil keputusan yang benar dan tepat. Orang berhikmat itu kan seringkali dicirikan dia keputusannya nggak salah. Ketika ada dua pilihan, dia sanggup memilih pilihan yang terbaik. Kalau benar dan salah, dia dimampukan memilih pilihan yang benar. Kalau sama-sama benar, maka dia dimampukan memilih pilihan yang terbaik. Kenapa kok dia bisa mampu seperti itu? Ada orang yang berpikir, karena dia cerdas. Karena dia punya analisa yang kuat. Karena dia bisa melihat dari berbagai macam sisi. Bukankah seringkali kita sebut, orang yang bisa melihat dari angle yang berbeda dari kebanyakan orang. Wah, kita bisa katakan berhikmat ya. Benar juga loh. Itu angle yang gak pernah kita lihat. Sehingga kita seringkali mengasumsikan seorang yang berhikmat karena dia adalah seorang yang pandai menganalisa. Atau saya sebut di dalam bagian ini adalah seorang yang punya kecerdasan intelektual. Rekan-rekanku, saya percaya ini berkat Tuhan. Kalau mengikuti bacaan katekisasi tadi, maka ini termasuk adalah anugerah umum yang Tuhan bisa berikan kepada siapapun. Apakah hikmat itu sama dengan orang yang cerdas? Jawaban saya adalah tidak. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Meskipun saya mau mengatakan, orang yang berhikmat bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggunakan kecerdasannya di dalam dia mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Ini alat, bukan syarat. Saya ulangi, ini alat, bukan syarat utama, ciri khas dari seorang yang bijaksana. Atau ada orang yang mengatakan bahwa, orang yang berhikmat itu adalah orang yang punya banyak pengalaman. Karena pengalaman-pengalaman banyak yang dia miliki, maka itu yang membuat dia bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana. Seperti kata orang, sudah makan banyak asam garam kehidupan, menjadikan dia berhikmat. Jawaban saya enggak sih. Orang yang terlalu banyak makan asam garam, itu pasti banyak penyakit. Karena terlalu banyak ya, makan asam, berarti mungkin punya sakit banyak garam, berarti darah tinggi gitu kan ya. Berarti orang ini adalah orang yang memang dekat dengan Tuhan. Maksudnya dekat untuk berpulang kepada Tuhan. Apakah orang yang banyak pengalaman atau yang saya sebut dengan kumulatif pengalaman. Jadi pengalamannya itu ditumpuk begitu banyak. Apakah dia pasti orang yang berhikmat? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Bisa jadi kita itu banyak pengalaman. Tapi belum tentu loh. Di dalam semua pengalaman yang ada, kita belajar sesuatu.
Kita ini setiap hari pasti ada pengalaman. Ini termasuk pengalaman ibadah, betul ya? Ada orang yang ibadah pulang berkata, gak dapat apa-apa. Karena apa? Ya dia beraktivitas, dia memuji Tuhan, tetapi dia tidak belajar sesuatu di dalam aktivitas tersebut. Di dalam pengalaman kehidupan kita tuh jarang belajar. Kita punya rentetan pengalaman, tapi kita jarang belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan. Kira-kira kesempatan apa yang membuat kita itu banyak belajar? Atau membuat kita itu bertanya, kenapa ya Tuhan hal ini terjadi? Biasanya kondisinya pada umumnya, pertanyaan itu muncul dalam peristiwa penderitaan. Betul? Ketika kita mengalami kesulitan, kita sudah berjuang sekuat tenaga tetapi hasil tidak seperti yang kita inginkan. Kita sudah berdoa tapi kita tidak mendapatkan. Di momen-momen tersebut kita baru diam. Dan karena itu kita baru mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan maksudmu apa? Tapi kalau terima gaji plus bonus, gak pernah orang bertanya, maksudmu apa Tuhan? Kenapa engkau berikan bonus itu kepada saya? Gak pernah kan ya? Ketika dapat pasangan, dapat pacar, atau dapat istri, atau dapat suami menikah. Pernah enggak tanya Tuhan kenapa dia? Bisa sih, kalau nyesel ya gitu ya. Kenapa kok dia gitu ya, salah pilih gitu ya. Tapi pada umumnya di dalam kondisi-kondisi yang baik kita jarang belajar sesuatu. Hal itu menunjukkan apa? Kita banyak pengalaman, ya. Tapi belum tentu kita belajar dari pengalaman tersebut. Sehingga kumulatif pengalaman tidak sama dengan hikmat. Bisa enggak Tuhan pakai kumpulan pengalaman itu untuk mengajar kita sehingga kita menjadi orang berhikmat? Ya, bisa. Sekali lagi, ini alat, bukan syarat. Bisa enggak gabungan kedua-duanya? Tentu saja bisa. Tetapi sekali lagi, bukan itu orang berhikmat. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, orang berhikmat menurut Alkitab itu orang yang seperti apa? Dan ini adalah jawabannya. Orang yang berhikmat di dalam ajaran Alkitab adalah seorang yang punya kepekaan spiritual. Hikmat itu pertama-tama bukan terkait dengan kecerdasan intelektual. Hikmat itu berbicara tentang bagaimana kita berusaha untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Hikmat itu berbicara tentang kehidupan spiritual kita di dalam Tuhan. Maka itu kenapa Yakobus mengajarkan mintalah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberi. Kalau memang kecerdasan itu yang menjadi jawaban orang berhikmat, belajar dari guru, belajar dari dosen. Hikmat bukan didapat dari tersebut. Hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan karena berbicara tentang dimensi rohani. Yang Tuhan nanti di dalam menjawabnya, dia bisa memakai intelektual kita. Di dalam memberikan hikmat tersebut, Tuhan bisa memakai pengalaman-pengalaman kita. Tapi sumber hikmat hanya Tuhan itu. Maka orang yang berhikmat adalah orang yang belajar untuk mau peka apa yang menjadi suara dan kehendak Tuhan. Dan saya lanjutkan, kepekaan spiritual itu tujuannya untuk apa sih? Bukan tujuannya untuk sekedar memilih pilihan yang lebih baik, memilih pilihan yang lebih menguntungkan, memilih pilihan yang membuat kita hidup lebih sukses, bukan. Tetapi hikmat itu adalah kepekaan, supaya kita itu tahu mana pilihan yang dengan saya memilih bagian tersebut, hidup saya menggenapkan rencana Allah. Itu hikmat. Ketika kita belajar peka, mencari suara Tuhan, tetapi kita tidak pernah bertanya, ini hubungannya apa sama rencana Tuhan? Hubungannya apa sama kehendak Tuhan? Hubungannya apa sama dengan pekerjaan Tuhan? Maka saya mau katakan, kita tidak sedang mengejar hikmat. Membaca Alkitab, apakah menolong kita untuk menjadi orang berhikmat? Jawabannya adalah iya. Tetapi apakah orang yang membaca Alkitab pasti mencari hikmat? Belum tentu. Karena ada orang yang membaca Alkitab dengan tujuan apa? Saya diuntungkan. Tuhan, saya sudah baca firman-Mu. Tolong berkati saya. Tuhan, saya sudah melakukan kegiatan ibadah. Tolong berkati saya. Orang yang berhikmat
dia dalam ajaran Alkitab dikontraskan dengan orang yang mengejar kenyamanan hidup. Orang yang mengejar kesenangan diri, keuntungan diri sendiri. Karena orang berhikmat itu adalah orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan, bukan agenda diri. Buktinya apa? Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dalam Yakobus ini. Kalau kita memperhatikan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana dituliskan tentang pengajaran jangan memandang muka. Artinya apa? Jangan menjilat orang kaya. Kenapa sih orang itu perlu menjilat orang kaya? Jawabannya adalah supaya mendapatkan keuntungan. Nggak pernah kita berusaha menjilat orang tuh kita yang dirugikan. Kita berusaha dekat-dekat dengan penguasa, dengan sosok figur yang bisa punya power, tujuannya adalah supaya kita diuntungkan. Maka orang begitu punya kenalan sedikit, punya koneksi sedikit dengan orang yang punya power, punya uang, punya kuasa, langsung sombong. Kenapa? Karena dia pikir dia untouchable, dia nggak tersentuh. Berapa kali pengalaman kan Bapak Ibu? Ketika ada orang melanggar rambu lalu lintas, ditangkap sama Pak Polisi gitu ya. Bapak sudah melanggar, stop. Lalu kita dapati di beberapa video ada orang yang marah. Sudah salah, marah duluan. Nah itu ciri-cirinya ya. Jadi kalau orang salah duluan biasanya supaya nggak disalahkan cepat-cepat marah. Dan lalu sudah komentarnya adalah seperti ini. Bapak tahu enggak siapa saya? Emang polisi itu kerjanya di Dispenduk Capil. Ngafalin wajahmu, oh kamu ini. Itu pertanyaan yang paling nggak masuk akal kan. Bapak tahu enggak siapa saya? Saya bisa membayangkan polisi itu akan berkata, ya nggak tahu lah, kamu tuh siapa? Saya ini adalah saudaranya ini, saya ini adalah kerabatnya ini dan lain sebagainya. Kenapa kok disinggung tentang hal itu? Supaya punya kuasa, supaya bisa untung, supaya tidak perlu ditilang. Betul kan ya? Semua orang menjilat tujuannya adalah supaya dia dapat keuntungan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa Yakobus menegur, hati-hati. Jangan sampai engkau menjilat. Karena kalau engkau menjilat, pasti bukan melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti itu agenda pribadi. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kehendaknya, kita perlu menjilat orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan akan panggilannya. Kita perlu kemudian untuk membaik-baikin orang tertentu. Semua upaya menjilat sesama manusia pasti tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Allah. Hati-hati di dalam hal ini. Jangan pernah berpikir, oh dengan saya dekat-dekat ini nanti juga pekerjaan Tuhan diuntungkan kok. Bukan pekerjaan Tuhan. Kelancaran kita iya. Saya ulangi ya, bukan pekerjaan Tuhan. Kelancaran kita iya. Dan belum tentu kelancaran kita itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam hal ini Yakobus dengan tegas menegur. Yakobus 3 ayat 14 mengatakan demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Keluar nih kata-katanya. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jelas bukan? Yakobus mengontraskan. Kalau kamu berhikmat, kamu tidak akan mengejar keuntungan sendiri. Karena apa? Hikmat tujuannya bukan untuk memilih keputusan yang membuat kita nyaman dan lancar. Hikmat menolong setiap kita untuk bisa mengambil keputusan sehingga melalui kehidupan kita kehendak Tuhan bisa berjalan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas Yakobus menegaskan hikmat bukan mementingkan diri sendiri. Orang yang mengejar hikmat adalah orang yang seolah-olah membuka hatinya kepada Tuhan. Rindu untuk kemudian mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena dia ingin seluruh bagian kehidupannya mengerjakan rencana Allah. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, maukah kita asking for wisdom? Maukah kita mengejar hikmat yang semacam ini?
Rekan-rekanku, di dalam salah satu cerita yang saya pernah baca tentang kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Corrie ten Boom, yang hidup di masa pemerintahan Nazi, yang menolong banyak orang-orang Yahudi lepas dari pembantaian yang kejam oleh pemerintahan Nazi tersebut. Di dalam salah satu ceritanya dituliskan demikian. Corrie ten Boom ketika sedang berdoa, sedang bermeditasi, tiba-tiba dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah ini tentu saja saya tidak bisa mengkonfirmasi 100% asli. Kenapa? Saya belum ketemu malaikatnya. Jadi belum bisa tanya, benar enggak kamu temui Corrie ten Boom? Dan saya juga belum pernah ketemu Corrie-nya, karena dia sudah meninggal duluan. Begitu. Tapi dalam cerita itu dituliskan demikian. Lalu Corrie ten Boom ketika berjumpa, mendapat penglihatan, ketemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu bertanya demikian kepada Corrie ten Boom. Corrie, Tuhan itu sayang loh sama kamu. Karena Tuhan sayang, Tuhan kasih 2 pilihan kepada kamu. Pilihan yang pertama, kamu sekarang juga pulang ke rumah Bapa, meninggalkan semua dunia ini, dan kamu akan bersekutu dengan sukacita di sorga. Tapi pilihan kedua, Tuhan kasih kamu usia 10 tahun lagi. Lumayan ya dikasih tahu ya, kapan meninggal. 10 tahun lagi. Tapi, nah, yang gak enak itu selalu tapinya kan ya. Tapi, dalam kondisi sakit. Kamu mau yang mana? Bapak Ibu, ini berandai-andai ya. Saya jadi malaikat. Sekali-sekalilah saya membayangkan jadi malaikat gitu ya. Saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan sayang loh sama Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nanti pulang gak akan pulang ke rumah. Pulang ke rumah Bapak. Oke? Karena Tuhan sayang. Tapi itu pilihan yang pertama. Tapi Bapak Ibu masih diberikan usia 10 tahun lagi, kasih bonus 10 tahun, tapi dalam kondisi sakit. Pilih yang mana? Jawab jujur. Pilih yang mana? Pilihan yang pertama? Oh ya jujur semua. Kalau ada yang menjawab pilihan yang kedua gitu ya, saya langsung ganti khotbah gitu ya. Jangan berdusta ya. Saya pun ketika baca cerita itu dan berusaha untuk kemudian merefleksikan kalau saya ditanya kira-kira jawaban apa. Saya harus jujur juga mengatakan ya nomor 1 lah. Kenapa? Jaminan pasti masuk surga, jaminan pasti hidup enak, betul kan ya? Tidak perlu meninggal, tidak perlu kemudian bersusah payah di dalam dunia ini. Maka saya pikir juga pilihan pertama ini pilihan terbaik. Tapi yang menarik adalah jawaban Corrie ten Boom. Dia menjawab seperti ini. Mana yang lebih memuliakan Tuhan. Itulah yang saya inginkan. Dia nggak jawab 1 atau 2. Tapi dia kasih pertanyaan balik sama malaikat tuh. Mana sih yang lebih memuliakan Tuhan? Saya mau keputusan itu. Dan cerita mengatakan bahwa Corrie tidak meninggal hari itu juga. Dia masih hidup dan beberapa waktu kemudian dia jatuh sakit. Jadi kita tahu ceritanya, oh pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, pilihan yang dipilih. Kenapa kok dipilih seperti itu? Karena permintaan Corrie. Permintaan itu apa? Hidup lebih memuliakan Tuhan. 5 tahun berjalan, Corrie ten Boom dalam kondisi sakit, dia tetap melayani, dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi tiba-tiba dalam kondisi 5 tahun itu, dia unfall. Dia kolaps. Dia kemudian sakit parah, sampai tidak bisa bangkit lagi. Tidak bisa meninggalkan tempat tidur, menurut ceritanya seperti itu. Maka kemudian Corrie itu bertanya sama Tuhan, Tuhan masih 5 tahun, kurang 5. Tuhan bisa ngitung gak sih gitu ya? Masih baru 5. Apakah waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, jadi 5 tahun Tuhan sama dengan 10 tahun Tuhan sama dengan 5 tahun manusia? Kan tidak demikian, 5 tahun. Di tengah-tengah pergumulannya, malaikat itu kembali datang. Dan kemudian kasih pertanyaan yang sama. Corrie, Tuhan sayang loh sama kamu. Dikasih 2 pilihan. Boleh pulang sekarang. Boleh revisi jawaban. Boleh. Pulang sekarang boleh. Atau yang kedua, habiskan 5 tahun terakhir hidupmu. 10 tahun Tuhan. Dan sekali lagi Corrie mengucapkan jawaban yang sama. Dan sejarah mencatat 5 tahun terakhir Corrie ten Boom terbaring, lemah, sakit.
Tetapi di waktu dia terbaring lemah, di waktu dia tidak bisa pelayanan kemana-mana, orang datang bermaksud untuk menguatkan dia, justru orang itu pulang dengan bercucuran air mata. Kenapa? Ketika ditanya, saya datang, saya ingin memberikan penghiburan kepada Kori. Tapi justru ketika saya datang, saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang justru menguatkan saya, menolong saya semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Banyak orang dimenangkan dari 5 tahun terakhir. Kehidupan Corrie ten Boom. Rekan-rekanku, pertanyaannya adalah, maukah kita belajar berkata, Tuhan, manakah yang lebih memuliakan Engkau? Saya mau itu. Itu asking for wisdom. Yang kedua, kenapa kita perlu diingatkan untuk tetap belajar meminta hikmat? Alasannya adalah karena kita itu salah dalam meminta hikmat. Kadangkala kita itu salah di dalam meminta hikmat. Salah yang seperti apa? Apa kesalahannya yang kita lakukan ketika kita itu meminta hikmat? Ada banyak sih kesalahannya. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini yang ditekankan satu. Kita salah di dalam meminta hikmat karena kita kurang tekun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan rekan-rekanku, kalau ditanya pernah enggak sih di dalam hidup kita itu berlutut di hadapan Tuhan dan kita itu berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau hidup bagi Engkau. Saya kok yakin jawabannya pernah. Ada momen-momen di dalam kehidupan kita itu berserah diri kepada Tuhan. Dan kita mau mencari kehendak Tuhan dan kita menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Betul kan? Cuman pertanyaan begini, setiap saat enggak? Setiap saat. Saya duga itu sifatnya momentum. Ikut KKR, kita serahkan diri. Ikut retreat, ikut camp, serahkan diri. Ada masa-masanya. Tapi kita tidak tekun, tidak setiap hari. Dan lebih banyak yang kita pikirkan setiap hari bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi sekali lagi mencari kehendak diri. Maka kekeliruannya di mana? Sampai kita perlu diingatkan, ayo asking for wisdom, mintalah hikmat. Karena kita kurang tekun. Yakobus menuliskan bagian ini, rekan-rekanku, bukan sebagai sebuah himbauan. Kalau kita membaca di dalam terjemahan LAI menuliskan demikian. Hendaklah ia meminta. Kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia seperti ini, kita punya kesan bahwa ini kayak sebuah dorongan, sebuah harapan. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ini berupa kalimat imperatif, perintah. Sehingga harusnya nggak pakai kata hendaklah. Harusnya langsung terjemahnya adalah mintalah sekarang. Bahkan dituliskan bukan cuma di dalam bentuk imperatif, tapi tensesnya adalah present. Yang artinya sebuah peristiwa yang terus menerus, tidak berhenti. Seolah-olah kalau mau ditafsir, mau diterjemahkan dengan lebih literal, kata-katanya demikian. Mintalah terus menerus kepada Tuhan hikmat itu. Mintalah tanpa berhenti hikmat tersebut. Dan kalau ditanya kenapa sih kita ini perlu terus minta-minta? Bukannya Tuhan itu sudah tahu. Bahkan Alkitab sendiri menuliskan kan, sebelum kita minta, Tuhan juga sudah tahu kok. Kenapa kita ini perlu terus-menerus meminta? Alasannya satu Bapak Ibu. Karena kita ini lamban belajar. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, jangan bayangkan Tuhan tidak tahu kita butuh hikmat. Jangan bayangkan Tuhan tuh tidak sadar bahwa kita kekurangan hikmat. Tuhan tahu. Lalu kenapa kalau Tuhan tahu tetap kita diminta untuk datang dan meminta kepada Dia? Tuhan ingin kita sungguh-sungguh belajar menginginkan hikmat tersebut. Bukan cuma sekedar Tuhan beri dengan murahan, tapi kita betul-betul merindukan dan menginginkan kita hidup di dalam hikmat, yaitu peka dan rindu melakukan panggilan Tuhan. Bukankah kita lamban belajar di dalam kehidupan kita mengikut Kristus? Kita lamban belajar untuk percaya kepada Dia. Kita lamban belajar untuk mengikut Dia dengan setia. Kita sering jatuh, kita sering gagal, bukan?
Bapak Ibu, ketika kita menyadari kita ini lamban, maka itu kita diajak terus, diingatkan terus, mintalah, mintalah, mintalah. Bapak Ibu, ada sebuah kabar gembira yang Yakobus itu berikan buat kita. Apa kabar gembiranya? Kalau kita ini lamban belajar, lalu menghadapi guru atau dosen yang pendek akan semangatnya, seorang yang kemudian pendek kesabarannya, maka saya percaya guru dan dosen seperti ini akan give up dan menyerah. Betul kan? Buktinya apa? Buktinya adalah kalau ada seseorang yang sudah melukai kita, kita ampuni, kita berikan kesempatan lagi, melukai lagi, kita ampuni, kita berikan kesempatan lagi, melukai lagi. Bukankah kita akan menanyakan pertanyaan seperti Petrus, berapa lama Tuhan? Berapa kali aku harus mengampuni? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kita tidak tahan. Karena kita tidak panjang sabar. Tetapi Yakobus menuliskan apa? Di dalam bagian firman Tuhan tersebut. Tuhan yang kepadanya kita mohon hikmat adalah Tuhan yang berlimpah akan kasih karunia-Nya. Tuhan yang murah hati. Istilahnya adalah generous. Dia akan berikan dengan berlimpah-limpah. Tidak henti-hentinya dia terus menerus memberi. Bukan karena kita sudah belajar dengan baik. Tuhan terus menerus memberi. Karena memang kita yang membutuhkan hal tersebut. Tuhan memberi bukan karena kita ini sudah baik. Maka sudah baik saya beri lagi. Enggak. Karena kita ini lamban maka Tuhan beri lagi, beri lagi. Dan dia mau latih kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya adalah, coba kita refleksikan dalam kehidupan kita hari-hari. Pernah enggak Bapak Ibu kita tuh menghadapi satu masalah. Setelah kita hadapi, berjuang sekian lama, masalahnya selesai. Enggak berapa lama, muncul masalah serupa. Hadapi lagi. Selesai, muncul lagi pengalaman yang serupa. Kasusnya bisa berbeda-beda, tapi topiknya tetap sama, itu saja. Pernah enggak tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok berkali-kali? Kenapa kok enggak sekali aja masalah ini? Kenapa kok berkali-kali? Bapak Ibu, hari ini kita dapat jawabannya. Karena kita lamban. Masalah selesai, enggak sama dengan kita belajar. Masalah selesai, bisa jadi selesai tanpa kita belajar sesuatu. Sehingga ketika Tuhan sadar kita itu belum belajar sesuatu, Dia Allah yang generous. Maka Dia melatih kita kembali. Dia memberikan kembali ujian tersebut. Karena konteks ini adalah dalam konteks ujian. Dia berikan kembali. Tapi jangan lupa, Allah yang memberikan ujian. Bukan Allah seperti dosen-dosen dunia yang kasih soal, kerjain lu. Nanti sudah waktunya kumpul. Bukan. Tapi Dia Allah yang mendampingi kita. Menyertai kita. Menopang dan menolong kita. Di dalam pergumulan. Di dalam setiap langkah kehidupan setiap kita. Bukankah ini Allah yang generous? Sehingga ketika kita ini lamban, tapi kita ini perlu hikmat. Yakobus berkata, enggak apa-apa. Minta terus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Bukan cuma baik. Dituliskan berikutnya adalah Allah yang kemudian tidak membangkit-bangkit. Pasti saya kok percaya kita enggak paham maksudnya bagian ini. Karena saya juga enggak paham waktu baca terjemahan LAI. Apa maksudnya membangkit-bangkit? Tetapi ketika dicek di dalam bahasa asli, artinya begini. Allah itu bukan Allah yang mengolok-olok. Kenapa kok perlu mengolok? Karena orang kalau sudah diajar, tidak bisa. Diajar lagi, tidak bisa. Diajar lagi, tidak bisa. Apa respon kita? Apa yang muncul dalam benak kita? Oh, dasar G, bintang. Betul ya? Gak bisa. Diajari gak bisa lagi. Diajari gak bisa. Sudahlah, gak usah lah. Kita mengolok-olok. Tapi Allah yang kepadanya kita minta dan kita ini lambat belajar. Yakobus berkata, it's okay. Karena Allah itu Dia akan mengolok-olok kita. Justru Dia akan tetap memberi dan melatih kita terus-menerus di dalam kasih-Nya. Sehingga Yakobus berkata, minta terus. Kepada Allah yang generous. Dan Allah yang penuh kasih. Dalam bagian inilah kita perlu belajar. Asking for wisdom. Kalau kita hari ini merasa kita lamban belajar. Kita seringkali tidak tekun
di dalam mencari kehendak Tuhan. Firman Tuhan ajarkan, mari kita belajar memohon kepada Tuhan. Dan percayalah Dia Allah yang penuh kasih bagi setiap kita. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu belajar dan diingatkan untuk meminta hikmat? Karena selama ini kita tidak menginginkan sang hikmat. Benar sih, saya yakin dan percaya kita seringkali atau beberapa kali di dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan memberitahu kita apa yang menjadi kerinduannya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah pada waktu kita minta kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa, Tuhan saya minta hikmat-Mu. Saya mau tanya, di dalam benak kita sebenarnya apa yang kita harapkan? Jawaban seperti apa yang kita harapkan? Saya percaya jawaban yang kita inginkan adalah, ya hasil akhirnya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan Tuhan, pilih A, B, atau C? Tuhan yang mana? Yang kita harapkan ketika momen kita meminta hikmat itu apa sih? Ya jawabannya apa? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C kah? Di dalam setiap permohonan kita akan hikmat, kita bahkan tidak pernah menginginkan kita berjumpa dengan Dia. Padahal sebenarnya seorang yang berhikmat adalah seorang yang justru meminta kepekaan. Kepekaan yang muncul dari apa? Kepekaan yang muncul dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam kita meminta hikmat, sebenarnya jawaban terbaik yang diberikan bukan A, B, atau C. Jawaban terbaik adalah di dalam setiap momen itu kita ketemu Tuhan. Kita melihat Dia dengan karya kasih-Nya yang ajaib. Jawaban yang terbaik bukan jalan keluar. Jawaban yang terbaik adalah kehadirannya. Kenapa kok kita diminta bukan cuma sekedar mengharapkan jawaban A, B, atau C, tapi justru menginginkan kehadirannya. Rekan-rekanku, kalau kita itu menginginkan jawaban A, B, atau C, ketika Tuhan kasih, percayalah, semangat kita pasti satu. Setelah kita dapat, kita akan berkata, oke, saya akan jalani hal ini. Dan itu berarti mengandalkan kekuatan kita. Itu berarti kita akan mengandalkan apa yang kita mampu untuk kita kerjakan. Ketika Tuhan kasih jawaban saja, perhatikan ya, saya tidak mengatakan Tuhan tidak memberikan jawaban. Saya katakan kalau Tuhan kasih jawaban saja, seolah-olah Tuhan mau berkata, nih jawabannya, silakan jawab sendiri. Tuhan memberikan jawabannya bukan di luar Dia, tapi Tuhan memberikan jawabannya adalah bersama-sama dengan Dia. Karena yang terbaik adalah mendapatkan Dia. Kenapa yang terbaik mendapatkan Dia? Kenapa yang terbaik kita menghadapi perjumpaan dengan Tuhan? Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih yang besar yang menopang kehidupan setiap kita. Kasih seperti apa yang diberikan bagi setiap kita? Kasih generous yang tadi saya katakan, yang seperti apa yang diberikan pada setiap kita? Yaitu adalah kasih yang justru rela berkorban, bahkan rela menderita, sampai rela mati bagi setiap kita. Kasih seperti itu yang terus-menerus ditunjukkan Tuhan bagi setiap kita. Pengorbanannya yang besar. Dan Bapak Ibu, ketika kita pelajari bagian ini, Yakobus ketika menuliskan, Allah itu adalah Allah yang generous, Allah yang memberikan kasihnya dengan luar biasa. Dia bukan menuliskan itu tanpa konteks. Dia menuliskan itu justru di dalam konteks. Konteksnya apa? Konteksnya pada zaman itu orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang dikirimi surat oleh Yakobus ini adalah orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang asing. Dan mereka hidup miskin. Di dalam segala kemiskinannya, mereka itu justru mengharapkan dari orang yang kaya. Maka itu perlu menjilat, maka itu perlu kemudian membaiki orang yang kaya, mencari muka di hadapan orang yang kaya. Supaya apa? Dia diuntungkan. Tapi apa jadinya? Yakobus menuliskan, justru orang miskin yang mengharapkan dan menggantungkan dirinya kepada orang yang kaya. Orang yang kaya justru memeras mereka. Pasal 5 ayat yang keempat. Kamu bergantung kepada orang, kamu diperas. Pasal 5 ayat 6. Justru kamu dianiaya sampai kamu kehilangan nyawa.
Sehingga Yakobus seolah-olah berkata kepada penerima suratnya demikian. Hei, kamu lagi mengharapkan orang ya. Kamu lagi menggantungkan kepada orang ya. Coba lihat apa yang kamu dapat. Kesulitan kan? Coba lihat apa yang kamu dapat. Penderitaan kan? Bahkan berapa banyak sudah jatuh korban. Sebenarnya yang harus kamu jumpai bukan orang. Yang harus kamu jumpai adalah Tuhan. Kenapa dia? Karena dia bukan memeras kamu. Dia bukan menganiaya kamu. Tapi justru dia yang diperas bagi kamu. Dia yang mati bagi kamu. Bukankah itu yang terbaik? Ketika kita menjumpai pribadi yang mengasihi kita begitu total. Sampai menyerahkan segala sesuatu bagi kita. Bahkan pada waktu itu jemaat-jemaat itu juga hidup terhinakan. Mereka dihina bukan oleh orang-orang kaya saja. Tetapi mereka dihina juga sesama oleh orang-orang miskin. Tahu dari mana? Di dalam pasal yang kedua. Kalau kamu sesama orang miskin, ada tamu yang miskin, dibiarkan. Tapi kalau ada tamu yang kaya, dijunjung tinggi. Dengan kata lain apa? Sesama orang miskin, saling menghina. Kamu mengharapkan kepada sesamamu, apa yang kamu dapat? No. Maka Yakobus berkata, harapkanlah Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang bukan menghina kamu karena kelambanan. Tuhan bukan yang memaki kamu karena kelambananmu belajar. Tapi justru Tuhan yang mau menderita buat kamu. Tuhan yang mau kemudian merendahkan dirinya bagi kamu. Tuhan yang justru mau dihina bagi kita. Bukankah ketika dia naik di atas kayu salib, dia mengalami penghinaan yang terbesar. Salib menjadi sebuah lambang, di mana di zaman waktu itu, orang melihat salib itu begitu najis, begitu rendah. Orang itu ingin membuang muka. Ibaratnya kira-kira sama seperti kalau kita lihat kotoran. Gak ada kan orang lihat kotoran, ih bagus ya, bawa pulang boleh gak ya? Semua orang lihat kotoran akan berkata, ih jijik, itulah salib. Perasaannya seperti itu. Tapi sadarkah, Allah yang begitu mulia, Allah yang menciptakan bahkan dengan firman-Nya, justru adalah Allah yang menurunkan dirinya. Rela menderita, rela direndahkan, supaya kita bisa dimuliakan, bisa ditinggikan. Dia disalib, digantung di dalam kondisi yang telanjang. Direndahkan martabatnya sebagai seorang manusia. Supaya kita yang direndahkan hari ini, kita mendapatkan pemulihan di dalam Dia. Dia Allah yang rela dihina, bahkan secara emosional, dilecehkan bagi setiap kita. Maka Yakobus berkata, jumpailah Dia, karena hanya di dalam Dialah kamu akan mendapatkan kekuatan. Di dalam Dialah kamu kemudian akan mendapatkan penghiburan. Apalagi satu hal Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, orang yang meminta hikmat, meminta di dalam konteks ujian, yang artinya apa? Ada kesulitan, yang artinya ada penderitaan. Di dalam konteks seperti inilah Yakobus ketika menuliskan, di tengah-tengah ujian hidup, yang kamu harapkan apa? Bukan kelolosan. Memang itu menggembirakan, tapi tidak pernah itu memuaskan. Yang paling memuaskan ketika kamu ada di dalam ujian hidup adalah kamu berjumpa dengan Tuhan. Allah yang baik, Allah yang menyertai kamu. Dan kamu dipuaskan di dalam Dia. Sehingga meskipun masalah belum selesai, ujian belum berakhir, ujian akan terus datang kembali. Tetapi perjumpaanmu dengan Allah itu akan menjadi kekuatan yang menolong engkau bisa berkata, Tuhan, kalau saya tetap harus melewati perjuangan ini, kalau di dalam rangka saya hidup bagi engkau, saya harus menghadapi perjuangan ini. Saya tetap akan menyerahkan diri saya. Saya mau Tuhan menyerahkan hidup saya bagi engkau. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang menyegarkan. Dan itulah yang menguatkan. Saya ingat Bapak Ibu, saya punya pengalaman hidup. Satu titik ketika saya sudah menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, saya stres Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak masalah. Ada banyak persoalan. Saya yakin tanpa perlu saya bercerita detail, kita semua bisa menyelami. Karena kita hidup di dalam penderitaan, di dalam kesulitan,
di dalam masalah yang datang bertubi-tubi, bahkan kadang-kala datang sekaligus. Di dalam stres saya itu sampai membuat saya bertindak satu hal Bapak Ibu. Saya tuh malas pergi ke gereja. Saya malas melakukan ritual rohani yang selama ini saya lakukan. Tapi Bapak Ibu bersyukur karena status sebagai mahasiswa teologi membuat saya harus tetap ke gereja. Karena kalau enggak siap-siap dipecat dari seminari. Saya tetap ke gereja. Tapi saya ke gereja tanpa punya hati, tanpa punya kerinduan apapun. Karena saya stres di dalam pergumulan, di dalam segala kesulitan saya. Saya ingat saya duduk di balkon. Yang di balkon mungkin jarang saya lihat ya, tapi Tuhan lihat kok ya. Sama seperti pada waktu saya duduk di balkon itu sendirian di ujung. Saya ingat sekali sebelum mulai ibadah, doa singkat saya seperti ini. Tuhan, Engkau tahu saya ingin ketemu kamu. Amin. Itu doa saya. Dan sambil kemudian liturgos itu mempersiapkan diri, kemudian naik. Tiba-tiba dalam hati saya itu, dalam mood saya itu saya kepingin. Untuk kemudian saya tuh pingin dong ada lagu ini dinyanyikan. Saya lupa judulnya apa. Tapi saya ingat perasaan tersebut. Ketika saya mengharapkan lagu ini dinyanyikan. Dan Bapak Ibu tahu, liturgos yang berdiri itu lalu kemudian memulai dengan segala prosesinya. Selesai itu dia berkata, mari jemaat yang dikasihi Tuhan kita mengangkat pujian. Dan lagu yang saya pikirkan itu disebut. Waktu itu disebut Bapak Ibu, saya merasa gini, wih kebetulan. This is my lucky day. Ini keberuntungan saya. Wah, saya nyanyi dengan penuh semangat walaupun tanpa penghayatan. Karena stres, pengen aja nyanyi. Seperti bayangan saya adalah ini karaoke lah. Cuman gak bayar, gratis. AC-nya tetap, LCD-nya tetap gitu ya, cuman gratis aja. Sebelum lagu pertama selesai, saya tuh udah mati, lagu ini ya pas nih. Kalau setelah ini disambung dengan lagu ini. Saya bayangkan itu dalam hati. Lalu liturgosnya selesai nyanyi, terus dia memberikan kata-kata singkat, lalu berkata, mari kita sambung pujian kita dengan lagu apa yang saya bayangkan, itu yang disebutkan. Untuk kedua kalinya peristiwa yang sama terjadi, saya sudah mulai bertanya-tanya, rasanya kalau ini laki gede deh. Ini betul-betul sesuatu hal yang luar biasa ajaib nih, 2 kali keberuntungan sama. Ini kalau kasino, saya pulang jadi milioner nih. Tapi saya tetap merasa oke lah, saya enjoy, saya nikmati lagunya. Tapi sebagian saya sudah tidak bisa nyanyi lagunya. Karena saya merasa pasti ada something. Dan belum selesai lagu kedua saya membayangkan. Semoga lagu ketiga, lagu ini. Dan Bapak Ibu, liturgos itu mengajak saya dan semua jemaat menyanyikan lagu yang saya pikirkan dalam hati saya. Saya nggak pernah order, saya nggak pernah janjian, tapi yang ada di dalam hati saya hari itu diberikan. Dan yang ketiga kalinya ketika peristiwa itu terjadi, saya tahu ini bukan laki. Di balkon itu, saya sungguh-sungguh merasa ketika dinyanyikan oleh semua orang bernyanyi, saya diam, saya menangis. Karena seolah-olah saya berjumpa dengan Tuhan yang berkata, Samuel, saya tahu engkau stres, saya tahu apa yang kau rasakan, tapi ini saya ada di sini. Dan saya tetap menopang hidup, saya tetap mengasihi engkau, saya tetap menyertai engkau. Saya menangis karena saya tahu semua jawaban hati saya Tuhan dengar meskipun saya tidak pernah berdoa kepada Dia. Dia berikan sebagai sebuah tanda bagi saya. Aku ada bersama dengan engkau. Di dalam ujianmu, di dalam kesulitanmu, di dalam penderitaan. Bapak Ibu, saya pulang hari itu masih dengan membawa masalah. Saya pulang hari itu masih dengan stres. Tapi saya pulang dengan sebuah kekuatan yang baru. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih.
hidupku tetap menjadi milik-Mu. Hidupku tetap kupersembahkan kepada Engkau. Hidupku tetap kukorbankan di atas mezbah. Bukan karena hidupku sudah bebas dari masalah, tapi karena Engkau sudah baik dan tetap baik bagiku. Bukankah itu kekuatan kita? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, yang bisa jadi kita tidak tahu mana jawaban terbaik. Tetapi ketika kita berjumpa Tuhan di sana, kita bisa berkata kepada Dia, Tuhan, whatever, apapun, asalkan dengan Engkau, aku tahu, aku akan melakukannya dalam topangan anugerah-Mu. Inilah asking for wisdom. Pertanyaannya, maukah kita hari ini asking for wisdom? Bukan menantikan jawaban, tapi berdoalah, Tuhan, yang aku inginkan dari permohonanku, di setiap titik kehidupanku, aku ingin berjumpa dengan Engkau. Aku ingin menikmati hadirat-Mu. Karena dari situlah aku mendapatkan kekuatan. Mari kita tundukkan kepala.